Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan materi bahasa Dart. Di sini dari intronya dulu, apa sih Dart itu? Jadi Dart ini tuh bahasa pemrograman yang dikembangin oleh Google. Nah, Dart ini tuh digunain buat bangun aplikasi web dan mobile. Dart ini sering dipakai bersama Flutter untuk membuat aplikasi mobile yang bisa berjalan di iOS dan Android. Nah, Dart ini tuh menawarkan performa tinggi dan sintaks yang mirip dengan JavaScript dan Java. Nah, ini ada konsep-konsep dasar Dart. Pertama ada comment, variable, numbers, tipe data, string, booleans, operator, exception, functions, variable scope, constant, and final, full safety, switch case, looping, collection. Nah, di materi pertama ini ada comments. Nah, comments itu kode yang ditulis di suatu program, tapi nggak dijalanin, jadi kayak cuma buat catatan aja. Nah, comment itu ada 3. Single line comments, documentation comments, sama multi-line comments. Nah, ini untuk contohnya. Nah, jadi di comment ini kan ada 3. Single line comment, multi-line comment, sama documentation comment. Nah, kenapa di sini aku pakai var? Karena ini cuma biar nggak error aja. Karena kan kalau misalnya var-nya aku hapus, dia bakal error ya. Makanya di sini aku kasih var. Jadi var ini nggak usah dianggap. Kayak anggap aja nggak ada. Nah, pertama itu ada single line comment. Single line comment ini ditandain dengan adanya 2 backslash kayak gini. Jadi ini kayak buat jelasin kode biasa aja yang kayak cuma ada satu. Ini kan satu baris doang nih. Jadi mau aku kasih komennya pakai single line comment juga. Karena aku mau jelasinnya itu cuma kayak sekitar satu baris doang. Terus ada yang namanya multi-line comment. Nah, kalau multi-line comment ini contohnya biasanya buat catatan atau komen yang penjelasannya itu bisa sampai berbaris-baris. Contohnya kayak gini. Ini kan penjelasannya itu 2 baris ya, makanya di sini aku pakai multi-line comment. Nah, kalau multi-line comment ini pakai ini, slice bintang, terus ditutup lagi pakai bintang slice. Terus ada juga yang namanya documentation comment. Kalau documentation comment itu ditandain dengan adanya 3 backslash kayak gini. Nah, ini tuh buat dokumentasi contohnya nih. Di sini aku pakai backslash 3. Nah, ini kan ada aku tulis main nih. Kalau misalnya aku klik, nah dia otomatis langsung kayak ngasih tahu mainnya itu di sini gitu. Jadi kayak buat documentation gitu. Nah, jadi ini udah penjelasannya. Jadi komen ini ada 3, single line comment, documentation comment, sama multi line comment. Terus di sini ada variabel. Nah, di Dart ini variabel itu digunain buat nyimpen data. Nah, kita bisa mendeklarasikan variabel dengan 3. Bisa pakai var, bisa pakai final, bisa pakai const. Kalau variabel ini nilainya masih bisa kita ubah. Kalau kita pakai final, nilainya udah nggak bisa kita ubah. Kalau const juga sama, nilainya itu konstan. Ini contohnya. Di sini aku bikin variabel nama. Namanya Hana. Terus di sini aku ubah jadi 20. Nah, di sini coba aku print nama dulu. Ini aku run. Nah, dia bakal ngeluarinnya data yang paling akhir 20 gitu. Karena kan si nama ini kan awalnya Hana. Terus Hananya ini aku ubah kan jadi 20. Makanya pas aku print nama, dia bakal mencetaknya data yang paling terakhir. Nah, coba di sini. Ini ada var umur. Umurnya Hana. Terus umurnya ini aku ganti 10. Nah, nanti kalau aku run, dia bakal munculnya itu yang 10 karena ini tuh data yang paling akhir. Jadi yang bakal di print itu data yang paling akhir. Nah, ini contohnya 10 benar. Nah, terus di sini. Ini kan ada final kota Jakarta. Nah, kalau final itu nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya kita udah bikin Jakarta, terus kita mau ubah kayak gini, kota sama dengan misalnya Depok, itu udah nggak bisa. Nih, ini kan kalau kita run, hasilnya Jakarta. Terus kalau misalnya di sini aku bikin baru lagi, kota sama dengan misalnya Depok. Nah, ini bakal error kan. The final variable kota can only be set once. Jadi kayak nggak bisa diubah gitu, karena kita pakainya final.
Nah, terus ada juga yang namanya cons. Jadi cons itu tuh buat yang nilainya tetap gitu selama program berjalan. Misalnya nih, pi ini kan bakal tetap kan, gak bakalan berubah-ubah gitu. Nah, ini kalau kita run, nah dia bakal hasilnya tuh tetap segini. Nah, terus coba kita pakai di sini pakai fungsi datetime. Nah, ini tuh bakal error karena kan kalau waktu itu bakal terus berjalan, sedangkan cons ini tuh kan nilainya tuh harus tetap. Makanya di sini kita nggak bisa pakai cons karena nggak bakal bisa. Tapi kalau kita pakai var dia bakal bisa. Terus numbers itu semua yang berkaitan dengan numbers tuh ada integer, double, toString, sfix, ada parse. Kalau integer itu bilangan bulat, double bilangan desimal, contohnya ini kayak gini, pakai titik. Kalau integer itu pasti bulat kayak 10 gitu. Terus ada toString sfixed, itu buat mengatur koma. Contohnya nih kayak gini. Ini kan ada double angka 3,141592653. Nah, kita tuh mau di belakang komanya tuh cuma ada 2 angka aja. Makanya kita pakai toString sfixed 2. Jadinya nanti outputnya tuh cuma diambil 2 angka di belakang koma aja. Jadi cuma 3,14. Terus ada parse. Parse itu ngubah string ke number. Contohnya di sini. Aku punya string angka 42, tapi 42-nya ini aku pakai string. Terus di sini aku pakai int parse. Nah, makanya pas aku akses si angka int ini, dia bakal hasilnya tuh 42 gitu. Ada juga double parse. Double parse itu ngubah dari string ke double. Contohnya nih, angka double parse 3,14. Makanya di sini outputnya tuh jadinya 3,14. Sini ada tipe data, ada integer, bilangan bulat. Kalau num ini bisa integer, bisa double. Kalau boolean, nilainya itu pasti true atau false. Kalau double itu bilangan desimal. Kalau string itu buat teks. Kalau list ini ditandainnya pakai sitak kayak array gitu. Kalau map itu ada key, ada value-nya. Jadi ini key-nya, ini value-nya. Kalau dinamik itu bisa semua tipe data. Jadi bisa string, bisa eh, integer gitu. Ini contohnya. Dynamic variable kita bisa pakai string. Variable ini kita ubah ke integer juga bisa karena dynamic ini bisa string, bisa juga integer. Nah, terus di sini string. String itu ada string interpolation sama backslash. Nah, kalau string interpolation itu cara nyisipin variabel ke dalam string menggunakan simbol dolar atau dolar tanda buka kurung gini. Nah, contohnya di sini. Aku ada string nama sama dengan datanya Hana gitu. Nah, terus di sini ada integer umur 20. Nah, terus di sini aku mau ngeprint halo nama saya. Nama ini kan diambil dari sini kan, dari Hana. Ini kan aku mau ngakses Hananya. Makanya di sini kita bisa panggil si variabel namanya nih. Kalau kita mau ngakses variabel, kita tinggal taruh aja dolar nama. Dan saya berumur dolar umur gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngakses si umur, kita tinggal pakai dolar umur aja. Tapi kapan kita pakai dolar yang ada buka kurung ini, buka kurung kurawal? Kita pakai kurung kurawal kalau ada ekspresi atau ada operator matematika. Contohnya nih, di sini aku mau nampilin variabel umur, tapi aku maunya ini kan variabel umurnya 20. Aku tuh maunya variabel umurnya ditambah 1. Makanya di sini kita pakai dolar terus ditambahin kurung kurawal. Jadi kalau kita mau ada ekspresi atau contohnya itu operasi matematika di sini kan mau ditambah 1 umurnya. Makanya kita pakaiin kurung kurawal juga. Dan ini ada backslash juga. Backslash itu buat ini buat escape karakter atau menampilkan karakter spesial. Ini ada contoh-contohnya nih, misalnya ada slash n buat baris baru. Misalnya nih ada print baris pertama, terus kita kasih slash n baris kedua. Nanti pas kita run, outputnya itu bakal baris pertama terus bawahnya baris kedua. Jadi ini nggak bakalan jadi satu baris gitu karena kita udah pakai slash n.
Terus ada boolean. Nah, boolean ini cuma ada dua nilai, true atau false gitu. Misalnya kita ada bool is that fun, nilainya true. Bool is that hard, nilainya false. Nanti kalau kita print si is that fun, nanti bakal munculnya itu true, karena udah kita kasih nilai true. Kalau kita print is that hard, nanti bakal muncul outputnya di terminal false, karena kita udah ngasih tahu nilainya itu false. Nah, terus di sini ada operator, tapi buat operator nanti bakal ada di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.